Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Fitriani dari kelas 3A Tadris Matematika. Baiklah, pada hari ini saya akan mencoba menjelaskan mengenai perkembangan matematika Babilonia dan Mesir. Lanjut ke pembahasan yang pertama, yaitu matematika Babilonia. Matematika Babilonia ini merujuk kepada seluruh matematika yang dikembangkan oleh bangsa Mesopotamia atau lebih dikenal dengan Irak. Adapun permulaan peradaban Helenistik dinamai juga dengan matematika Babilonia. Pada saat itu, lempengan tanah liat ditemukan sebagai sumber sejarah bangsa Babilonia yang digali sejak 1850-an. Ternyata, lempengan tersebut ditulis dengan menggunakan tulisan berbentuk paku. Karena memang bangsa Babilonia ini terkenal dengan tulisan pakunya. Tulisan paku tersebut ditulis di tanah liat yang masih basah, lalu kemudian dibakar, bisa juga dijemur di bawah terik matahari hingga mengeras. Matematika Babilonia ini, khususnya bangsa Sumeria, menuliskan tabel perkalian di lempeng tanah liat yang berkaitan dengan geometri maupun dengan pembagian. Selanjutnya tentang matematika Mesir. Matematika Mesir ini sebenarnya hampir mirip dengan matematika Babilonia dan matematika Yunani. Perbedaannya ialah matematika Mesir ini merujuk pada matematika yang ditulis ke dalam bahasa Mesir. Dan matematika Mesir ini berlanjut di bawah Khalifah Islam sebagai bagian dari matematika Islam. Ketika bahasa Arab menjadi bahasa tertulis bagi kaum terpelajar Mesir. Matematika Mesir memiliki 3 pengelompokan. Yang pertama tergolong di Kerajaan Tua, yaitu sekitar tahun 2700 sampai dengan 2200 sebelum Masehi. Yaitu bukti dari penggunaan matematika di Kerajaan Tua ialah yaitu satu tembok dekat Mastaba di Meidum yang memberikan petunjuk untuk kemiringan lereng dari Mastaba. Garis pada diagram diberi jarak 1 cubit dan memperlihatkan penggunaan dari unit dari pengukuran. Jadi, itu menunjukkan bahwa pada saat Kerajaan Tua, matematika Mesir itu telah nampak. Nah, selanjutnya adalah Kerajaan Tengah, yaitu tahun 2100 sampai dengan 1700 sebelum Masehi. Nah, Kerajaan Tengah ini ada yang terkenal yaitu papirus atau matematika Rin. Nah, itu adalah teks masalah matematis terdiri dari satu koleksi masalah dengan solusi teks ini dan ditulis oleh seorang guru atau satu murid yang terlibat dalam pemecahan masalah matematika. Yang ketiga adalah Kerajaan Baru, yaitu tahun 1600 sampai dengan 1000 sebelum Masehi. Pada saat ini, pada saat Kerajaan Baru, masalah matematis disebutkan pada papirus Anastasi I, serta waktu Remes ketiga mencatat pengukuran lahan, angka hierografi dan agak berbeda dalam periode yang berbeda. Namun, secara umumnya mempunyai style serupa. Sistem bilangan lain yang digunakan orang Mesir setelah penentuan tulisan di papirus terdiri dari angka hierarkik. Yang selanjutnya adalah sistem bilangan Babilonia. Adapun sistem bilangan Babilonia yaitu menggunakan bilangan paku yang berbasis 60. Matematika Babilonia ini ditulis menggunakan sistem bilangan seksagesimal. Penggunaan bilangan seksagesimal dapat dilihat pada penggunaan satuan waktu, yaitu menyatakan 60 detik itu untuk semenit. Maksudnya adalah 1 jam sama dengan 60 menit, 1 menit sama dengan 60 detik, serta di dalam bilangan Babilonia ini, ia juga mengungkapkan bahwa penggunaan satuan sudut yaitu 360, yaitu 60 kali 6, untuk satu putaran lingkaran dan lain-lain sebagainya yang dinyatakan dengan
basis 60. Selanjutnya, sistem bilangan Mesir. Sistem bilangan Mesir juga menggunakan berupa angka yang berbentuk simbol atau disebut juga dengan notasi hierografik yang berbasis 10. Seperti yang tertera di gambar, ada yang berbentuk seperti tumit, itu bernilai 10, berbentuk gulungan tali bernilai 100, berbentuk bunga taratai 1000, jari telunjuk 10.000, gambar kodok 100.000, dan gambar orang yang terheran-heran 1 juta. Dan sedangkan satu garis bernilai 1, dan jika garis itu berjumlah 2 maka itu bernilai 2, dan seterusnya sampai ke angka 9. Selanjutnya, adapun penemuan matematika Babilonia dan Mesir itu ada 5. Yang pertama adalah papan Yale, yang kedua papan Susa, yang ketiga papan Tel Dibai, yang keempat Plimpton, dan yang kelima adalah papirus Ahmes. Oke, kita jelaskan yang pertama yaitu papan Yale. Yaitu tablet, merupakan tablet sekolah zaman dahulu. Yaitu merupakan, ia berbentuk gambar persegi dengan kedua diagonal ditarik masuk. Di satu sisi persegi tertulis nomor 30, bersama salah satu diagonal adalah nomor 1, 24, 51, 10. Dan di bawahnya adalah 42, 25, 35, serta mengasumsikan bahwa angka pertama adalah 1, 25, 51, dan 10. Kemudian mengubah desimal ini memberikan 1,4142 dan seterusnya, sementara akar 2 adalah 1,4142 dan seterusnya. Jadi pada hakikatnya papan Yale ini digunakan untuk menghitung atau mengubah desimal serta menghitung akar 2 atau sistem penghitungan akar. Yang selanjutnya adalah papan Susa. Papan Susa adalah tablet Susa yang menetapkan masalah tentang sebuah segitiga sama kaki dengan sisi 50, 50, dan 60. Dan selanjutnya ada yang namanya papan Tel Dibai. Papan Tel Dibai ini juga membicarakan masalah teorema Pitagoras, yaitu membahas tentang persegi panjang dan lain sebagainya. Dan yang keempat itu Plimpton. Plimpton ini disebut juga sebagai Plimpton 322. Nomor 322 tablet dalam koleksi G.A. Plimpton bertempat di Columbia University. Dan papan ini memiliki 4 kolom dengan 15 baris. Dan yang terakhir adalah papirus Ahmes. Papirus Ahmes atau papirus Rin itu kebanyakan merupakan peninggalan naskah matematika Mesir kuno, itu berupa papirus. Bangsa Mesir kuno mengenal masalah persamaan kuadrat dan penyelesaiannya menggunakan metode posisi salah dari soal-soal geometri pada Ahmes dan Moskow. Dapat disimpulkan bahwa bangsa Mesir ini telah mengenal rumus-rumus menentukan luas dan volum, walaupun ada rumus yang kurang tepat. Luas lingkaran mereka nyatakan sebagai kuadrat dari 8/9 kali diameter lingkaran. Kebanyakan informasi matematika berasal dari papirus Ahmes dan Moskow. Selain itu, ada beberapa sumber lain yang sering dikutip, yaitu seperti papirus Kahun, papirus Berlin, dan lain sebagainya. Adapun tokoh dari perkembangan matematika Babilonia dan Mesir diantaranya ialah yang pertama adalah Sabit. Berdasarkan penemuan naskah matematika di Babilonia
itu menginspirasi ilmuwan muslim untuk mengembangkan matematika yang lebih lanjut, khususnya itu Sabit. Sabit ini dikenal sebagai ahli geometri terbesar pada masa itu. Sabit menerjemahkan karya orisinil Archimedes yang diterjemahkan dalam bentuk manuskrip berbahasa Arab, dan terjemahan karya Sabit ini ditemukan di Kairo dan kemudian disebarkan pada masyarakat barat. Adapun yang diterjemahkan oleh Sabit itu adalah On the Promise of Euclid on the Profession of Euclid, yaitu sebuah buku tentang dalil dan pertanyaan yang muncul jika dua garis lurus dipotong oleh satu garis. Selanjutnya adalah Thales. Thales ini adalah seorang filsuf dalam bidang matematika, astronomi, fisika, dan ilmu alam. Thales ini lahir di Yunani, kemudian pergi ke Mesir untuk belajar. Thales mengemukakan proposisi yang dikenal dengan teorema Thales, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ia menyatakan bahwa lingkaran dibagi dua oleh garis yang melalui pusatnya, yang disebut dengan diameter. Yang kedua adalah besarnya sudut-sudut alas segitiga sama kaki adalah sama besar. Yang ketiga, sudut-sudut vertikal yang terbentuk dari dua garis sejajar yang dipotong oleh sebuah garis lurus menyilang itu sama besar. Dan yang keempat, apabila sepasang sudut yang terletak pada sisi itu dan sepasang sudut yang terletak di hadapan sisi sama besarnya, maka kedua segitiga itu dikatakan sama sebangun. Yang terakhir adalah segitiga dengan alas diketahui dan sudut tertentu dapat digunakan untuk mengukur jarak kapal. Jadi Thales ini peranannya lebih juga mengarah ke geometri. Dan selanjutnya ada Pythagoras. Pythagoras ini mencetuskan aksioma-aksioma atau postulat yang perlu dijabarkan terlebih dahulu. Teorema Pythagoras dia berhasil membuat pembuktian matematis. Pythagoras juga menemukan sebagai bilangan irasional. Pythagoras terkenal juga dengan dalilnya yang menerangkan bahwa dalam segitiga siku-siku, kuadrat dari sisi miring sama dengan jumlah kuadrat dari kedua sisi yang lainnya. Sebuah segitiga siku-siku yang sisinya ke-3 banding 4 dan banding 5 adalah dasar dari proposisi matematika untuk perhitungan sudut dalam segitiga, yaitu rumusnya C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah dengan B kuadrat. Nah, adapun tokoh yang terakhir yaitu Diopantus. Diopantus ini atau disebut juga ia merupakan bapak aljabar. Bagi Babilonia, ia mengembangkan konsep-konsep aljabar Babilonia. Adapun karya besar dari Diopantus itu berupa buku Aritmatika, buku karangan pertama tentang sistem aljabar, dan Diopantus ini berisi pemecahan 130 soal yang menghasilkan persamaan-persamaan tingkat pertama. Oke, mungkin itu saja penjelasan mengenai perkembangan matematika di Babilonia dan Mesir. Jika terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.